Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat selalu. Dan yang utama, kalian selalu bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh saat ini. Pada kesempatan ini, Ibu akan menerangkan materi pendidikan agama Islam dengan tema kejujuran dan keadilan. Marilah kalian perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Anak-anak, pada dasarnya setiap orang ingin diperlakukan dengan jujur dan adil. Kedua orang tua akan sangat bangga jika anak-anaknya selalu jujur. Demikian pula Bapak Ibu guru akan sangat bangga jika murid-muridnya terbiasa jujur. Tentunya kalian juga akan senang jika memiliki teman yang selalu jujur dalam setiap keadaan. Teman ibarat cermin bagi kita. Kepribadian seseorang bisa dilihat dari teman dekatnya. Jika teman dekatnya orang baik-baik, maka kemungkinan besar dia orang yang baik. Demikian pula sebaliknya. Inilah pentingnya memilih teman yang memiliki akhlak yang mulia. Jujur menurut bahasa as-sodqu, yang artinya benar, tidak dusta, tidak salah, tidak keliru, cocok dan sesuai. Sedangkan menurut istilah, yaitu bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan atau antara informasi dan kenyataan. Di antara hadis yang menerangkan tentang bersikap jujur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, An Abdillah ibni Mas'udin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Inna sidqa yahdi ilal biri wa innal biro yahdi ilal jannah, yang artinya, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Kejujuran merupakan sifat mulia yang harus dimiliki setiap mukmin, yang dapat diterapkan di keluarga, di sekolah, atau di masyarakat. Setiap orang mendambakan keluarga harmonis dan penuh ketenangan. Kehidupan keluarga akan harmonis jika masing-masing anggota keluarga saling menghargai dan berperilaku jujur. Kejujuran dalam keluarga merupakan fondasi awal bagi kelangsungan kehidupan di masyarakat. Masing-masing anggota keluarga berperilaku jujur satu sama lain dalam arti berkata apa adanya dan sesuai kenyataan. Sedangkan penerapan perilaku jujur di sekolah sama pentingnya dengan berperilaku jujur di rumah. Seorang peserta didik hendaknya jujur kepada Bapak Ibu guru, karyawan, dan teman di sekolah. Kejujuran peserta didik pada saat mengerjakan ulangan sangat membantu Bapak Ibu guru dalam mengevaluasi hasil pembelajaran. Berperilaku jujur kepada teman di sekolah, maka akan terjadi hubungan harmonis. Semua anggota masyarakat akan hidup rukun dan damai jika masing-masing menjunjung tinggi kejujuran. Sebaliknya, ketidakjujuran akan berakibat konflik antar anggota masyarakat. Konflik yang terjadi di tengah masyarakat merupakan bencana sosial yang menakutkan. Karena hal ini bisa meluas menjadi tawuran antar warga. Sungguh semua ini tidak dikehendaki bersama. Anak-anak, kejujuran harus diutamakan dalam setiap pergaulan, baik di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri sendiri dan orang lain. Di antaranya,
1. Tidak mendapat kepercayaan orang lain. 2. Mendapatkan dosa dari Allah. 3. Tidak mendapat kemuliaan di sisi Allah. 4. Hidupnya senantiasa gelisah, tidak tenang karena bergelimang dosa dan mencemaskan kebohongannya terbongkar. Dan yang kelima, cenderung dikucilkan dalam pergaulan sosial. Keutamaan berperilaku jujur diantaranya seperti yang dituangkan dalam kitab hadis Sahih Muslim yang berbunyi, seorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna, dengan segera, dan dengan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Anak-anak, materi berikutnya yaitu adalah tentang adil. Adil berarti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya, meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil adalah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada pertemanan, persamaan suku, maupun bangsa. Di antara ayat yang menerangkan tentang perilaku adil, yaitu potongan dari surat Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Perilaku adil dapat kita terapkan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Untuk memahami cara menerapkan perilaku adil, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini. Yang pertama, penerapan di rumah atau keluarga. Misalnya, setiap awal bulan, ayah memberikan uang saku kepada ketiga anaknya. Maka, ayah akan memberikan uang secara adil berdasarkan tingkat kebutuhan anak-anaknya. Yang kedua, penerapan di sekolah. Hendaknya menghormati dan menghargai tugas ketua dan semua pengurus kelas. Kalian harus memperlakukan mereka dengan adil sesuai posisinya masing-masing di kepengurusan kelas. Bukan justru sebaliknya, meremehkan dan merendahkan mereka sebagai pesuruh kelas. Penerapan adil di masyarakat, misalnya kepada tetangga dan warga dalam satu RT atau RW. Memperlakukan tetangga dengan baik, tidak merusak nama baiknya dengan menyebarkan cerita-cerita negatif. Tidak mengganggu tetangga dengan suara musik yang terlalu keras dari rumah kalian. Di antara keutamaan berperilaku adil, yaitu seperti yang dijelaskan dalam kitab hadis Sunan Nasai yang berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas mereka. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian memahami apa yang Ibu terangkan. Setelah itu, kalian mengerjakan tugas dari Ibu. Yang pertama, merangkum materi yang telah Ibu terangkan tadi. Dan yang kedua, mengerjakan latihan yang sudah Ibu buat pada Google Form terdapat pada GCR masing-masing. Selamat mengerjakan tugas dari Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.